Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Rabu 2 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Dalam bacaan Injil pada hari ini, ada orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan orang Saduki, ciri khas orang Saduki adalah mereka punya pendapat bahwa mereka tidak percaya akan kebangkitan. Dalam Injil dikatakan tidak ada kebangkitan menurut orang Saduki. Dan kemudian ia bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai seorang perempuan yang menikah dengan seorang lelaki. Lalu lelaki itu meninggal dan lelaki ini punya berikut dia 7 bersaudara. Dan kalau suaminya itu meninggal, dia harus menikah dengan adiknya lagi sampai 7 kali. Lalu akhirnya mereka semua meninggal. Lalu ditanya kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya ini aneh menurut saya. Ya, di satu pihak orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan, tetapi dalam pertanyaannya dia ada di ayat 23, pada hari kebangkitan, bagaimana mereka bangkit? Bila mana mereka bangkit? Siapa yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Coba lihat kalimatnya. Pada hari kebangkitan, aneh kan? Di satu pihak dia tidak percaya akan kebangkitan, tapi di lain pihak dia bertanya mengenai kebangkitan. Ada apa di balik kebangkitan? Dengan kalimat itu dia tadi. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, inilah dia. Orang kalau mau punya keinginan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, dalam kata-katanya dia itu sudah menjatuhkan dirinya sendiri. Tapi oke lah ya. Di satu pihak kita ini adalah orang Kristiani pengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita mengenai kebangkitan, mengenai kehidupan kekal. Pertama-tama, ciri khas orang Katolik, ciri khas orang Kristen, orang Kristiani adalah percaya kepada kebangkitan. Coba perhatikan syahadat iman kita. Salah satunya, syahadat iman kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan selanjutnya amin. Ingat sebelum kata amin. Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi kita ini orang Katolik adalah orang-orang yang percaya akan kebangkitan, kehidupan kekal. Lalu, kalimat Tuhan Yesus yang menurut saya juga menggembirakan bagi kita sekalian. Saya akan baca dari ayat-ayat atau kalimat sebelumnya, kalimat Tuhan Yesus. Kalian sesat. Orang Saduki itu dibilang sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itulah dia, kalau tidak mengenal kitab suci dengan baik, kalau tidak mengenal kuasa Allah dengan baik, hidup kita sesat. Sesat itu hidup kita. Tapi ada kalanya juga orang yang memperlihatkan dirinya sok suci, sok kudus, ya. Padahal dia tidak mengerti, tidak memahami kitab suci, sehingga apa yang dia ucapkan itu sesat. Apa yang dia lakukan itu sesat. Ini bahaya ini, ya. Sebab di masa kebangkitan, orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Sudah lepas itu kalau orang itu sudah mengalami kematian, dan dalam kebangkitan itu dalam kehidupan kekal, itu sudah lepas dari segala kedagingan. Keinginan daging itu sudah tidak ada lagi, nggak ada. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Ini menenteramkan di satu pihak setidaknya bagi saya. Oh, nanti kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menghadap Tuhan, sudah mengalami, sudah masuk ke dalam kematian, kalau sudah meninggal, maka kalimat Tuhan Yesus tadi, mereka hidup seperti malaikat, sudah tidak lagi dikuasai oleh daging, tetapi hidup di dalam roh, hidup di dalam kuasa ilahi, hidup di dalam kuasa Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kebangkitan itu
Kita lepas dari segala kedagingan kita, baik kedagingan fisik seperti ini maupun juga dari hal-hal kedagingan seperti dikatakan dalam Galatia bab 5. Sudah tidak ada lagi suasana kedagingan, daging fisik dan juga kedagingan manusia itu sudah lepas dan kita sudah hidup seperti malaikat. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari hidup menjadi malaikat itu bukan cuma urusan nanti, tapi juga sekarang ini. Anda sebagai pengikut Kristus, Anda sebagai orang Katolik di dunia ini, di tempat Anda berada, jadilah seperti malaikat. Jangan jadi seperti setan itu loh. Ada orang Katolik kok sikapnya seperti setan. Ada pengikut Kristus itu sikapnya seperti setan. Ya nggak usah diikuti. Tetapi kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dunia ini mengeluarkan kebaikan, mengeluarkan cinta, mengatakan kebenaran. Itulah dia, identik dengan malaikat. Dan nanti kita akan hidup seperti malaikat, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Maka dari itu, percayalah akan kebangkitan, percayalah kepada Tuhan Yesus, percayalah akan hidup abadi, percayalah akan kerajaan surga yang akan kita diami kelak. Kerajaan surga itu mengajak kita untuk berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.